Pendidikan Nasional 2 Mei 2021, saya akan menceritakan biografi Maria Walanda Maramis yang merupakan pahlawan nasional Indonesia karena usahanya untuk mengembangkan keadaan wanita di Indonesia. Maria Josephine Catherine Maramis, atau lebih dikenal dengan nama Maria Walanda Maramis, merupakan seorang perempuan yang lahir di sebuah desa kecil bernama Kema di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 1 Desember 1872. Kecil hidup dengan bahagia di tengah kesederhanaan bersama kedua orang tuanya dan kedua saudaranya. Namun kebahagiaan itu berubah ketika wabah penyakit kolera merenggut nyawa kedua orang tuanya. Maria yang baru berumur 6 tahun menjadi yatim piatu. Kehidupan Maria dan kedua saudaranya pun berubah. Mereka dibawa, diasuh, dan dibesarkan oleh pamannya yang bernama Mayor Esau Rotensulu, yang merupakan pejabat terpandang saat itu di daerah Air Magidi. Mereka pun diberikan kesempatan untuk sekolah, namun Maria dan kakak perempuannya hanya dimasukkan ke sekolah Melayu 3 tahun lamanya. Sedangkan kakak laki-lakinya disekolahkan ke sekolah raja atau Hoofden School di Tondano. Sekolah raja atau Hoofden School merupakan sekolah khusus untuk anak-anak para pejabat. Pelajaran-pelajaran dalam sekolah ini lebih menarik dan lulusannya dapat menjadi pegawai negeri atau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Maria merasa pendidikan yang diperoleh olehnya dari sekolah desa tidak membuat dirinya berkembang. Beliau merasa kurang senang dengan adanya keadaan seperti ini. Terlebih adanya perbedaan kesempatan bersekolah antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Ditambah lagi dengan kehidupan adat Minahasa yang masih cukup ketat. Anak-anak gadis tidak boleh diperkenankan untuk meneruskan pendidikannya lagi setelah lulus dari sekolah desa. Hanya anak laki-laki saja yang boleh meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Anak-anak perempuan harus patuh pada adat. Mereka harus menolong ibunya mengurus rumah tangga, memasak, mencuci, dan menekuni apa saja yang berhubungan dengan rumah tangga hingga nanti dilamar oleh seseorang. Keadaan yang membatasi kesempatan Maria untuk memperoleh pendidikan sesuai keinginannya merupakan dorongan awal dalam diri Maria untuk memperjuangkan nasib kaum perempuan agar mendapatkan hak yang sama dengan kaum laki-laki, apalagi dalam bidang pendidikan. Keadaan tidak membuat Maria larut dalam kesedihan dan tidak melakukan apa-apa. Maria tetap memiliki semangat yang kuat untuk dapat belajar sesuatu yang bermanfaat. Maria secara diam-diam terus belajar bahasa Belanda secara mandiri dan juga belajar dari bibinya cara menyambut tamu, etika sopan santun, dan sebagainya. Pada tanggal 22 Oktober 1891, Maria menikah dengan Joseph Frederick Kalesung Walanda yang adalah seorang guru di sebuah sekolah rendah Belanda, Holland Indies School, atau yang biasa dikenal dengan Manado School. Mereka dikaruniai 4 orang anak, yaitu 3 perempuan dan 1 laki-laki. Namun anak laki-lakinya meninggal sejak bayi. Nama anak-anaknya adalah Anna Paulona, Paul Alexander, Wilhelmina Frederica, Albertine Pauline. Setelah menikah, bukan berarti cita-cita Maria untuk terus belajar dan memajukan kaum perempuan hilang begitu saja. Tekad Maria untuk dapat belajar semakin kuat. Maria belajar dari suaminya dan Ibu Tenhoff yang adalah istri pendeta di Maumbi pada tahun 1890 sampai 1910 tentang banyak hal untuk dapat kembali diajarkan kepada sesama perempuan. Perjuangan awal Maria untuk memajukan kaum perempuan dimulai dari mencari cara agar dapat menyekolahkan anak-anak perempuannya di sekolah Belanda.
Karena Maria hanyalah seorang pribumi tanpa jabatan, sangat sulit untuk anak-anaknya bersekolah di sekolah Belanda. Berkali-kali Maria menyurat kepada pemerintah Hindia Belanda, tapi bukan disetujui, tapi malahan suaminya dipecat. Maria berserah diri kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan jalan, yaitu suaminya dapat bekerja lagi, dan kedua anak perempuannya diizinkan sekolah di sekolah Belanda dan dapat dilanjutkan di sekolah Mulo di Batavia. Hal tersebut merupakan keberhasilan awal Maria dalam memajukan kaum perempuan. Pada tanggal 8 Juli 1917, dibantu oleh teman-temannya, Maria mendirikan organisasi Pikat, yaitu organisasi percintaan ibu kepada anak turun-temurunnya, yang bertujuan untuk memberi pendidikan kepada kaum perempuan. Banyak juga pemikiran Maria tentang perempuan dituangkannya di harian Cahaya Siang. Pikat berkembang ke daerah-daerah lain. 2 Juli 1918 di Manado didirikannya sekolah rumah tangga untuk perempuan muda, yaitu Husden School Pikat. Ini adalah gedung Pikat yang ada di kota Manado. Pada tahun 1919, sebuah badan perwakilan dibentuk di Minahasa dengan nama Minahasa Rat. Wanita pada saat itu tidak memiliki hak pilih, tetapi Maria Walanda Maramis berusaha supaya wanita juga dapat memilih wakil-wakil yang akan duduk dalam badan perwakilan tersebut. Usahanya berhasil. Pada tahun 1921, wanita diperbolehkan untuk memberikan suara atau memilih hak pilih. Di akhir hayatnya, Maria berpesan kepada anak-anaknya, "Pertahankanlah bangsamu." Maria juga membisikkan pengurus Pikat saat itu adalah, "Jagalah dan peliharalah baik-baik anak bungsuku Pikat," atau "Jangan lupakan Pikat anak bungsuku." Maria mendapat gelar Pahlawan Pergerakan Nasional dari pemerintah Indonesia pada tanggal 20 Mei 1969. Saat ini kita berada di lokasi makam pahlawan nasional Maria Walanda Maramis. Maria Walanda Maramis meninggal pada tanggal 22 April 1924 di Maumbi, Kalawat, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Dia dikuburkan berdampingan dengan suaminya, Joseph Frederick Kalesung Walanda. Ini adalah monumen dari Maria Walanda Maramis yang dibuat untuk mengenang jasa-jasanya. Selain itu, didirikannya patung ibu dan anak di Jalan Sudirman, Manado. Maria Walanda Maramis juga dijadikan nama jalan di kota Manado dan menjadi salah satu nama rumah sakit umum daerah Maria Walanda Maramis di daerah Air Madidi. Bagi saya, Ibu Maria Walanda Maramis mengajarkan saya untuk menjadi orang yang pantang menyerah. Keadaan apapun tak harusnya membatasi untuk menggapai apa yang saya cita-citakan. Selain itu, saya harus menjadi seorang pribadi yang tanggap, kreatif, tanggung jawab, serta mau peduli dan mau menghargai sesama manusia. Demikian biografi Maria Walanda Maramis, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, salam sehat, Viva Pax Christi.